Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan membacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu. Kemudian peliharalah juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabmu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya sendiri adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu, antara lain yang dijadikan berhala-berhala di atasnya, yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya. Jadi Allah memerintahkan seorang manusia atau kita sebagai manusia untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, karena di dalam neraka ini bahan bakarnya itu adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu yang antara lainnya itulah batu-batu berhala. Kemudian di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang penjaganya kasar, perlakuannya kasar, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka, sehingga siksa yang mereka jatuhkan tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Jadi siksa yang akan diberikan itu tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi mengenai penjelasan surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu daripadanya, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menuruti segala perintah-perintahnya. Jadi yang bisa menjauhkan diri kita dari api neraka hanyalah menjauhi larangan Allah dan taat kepada Allah. Kemudian menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam. Insya Allah kita tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang masuk neraka. Kemudian, dan hendaklah kamu mengerjakan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka, dan bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasihat dan pengajaran. Mengenai firman Allah, anfusakum, maksudnya jadilah dirimu itu ahlikum wa ahlikum, pelindung dari api neraka, dengan meninggalkan maksiat, kemudian membawa keluargamu kepada hal itu dengan nasihat dan pengajaran. Telah diriwayatkan bahwa Umar berkata kepada
ketika turun ayat itu, ayat At-Tahrim, wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita? Rasulullah pun menjawab, kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan antara diri mereka dengan mereka. Berdasarkan tafsir di atas, bahwanya pengertian kata maksudnya jadilah dirimu itu sebagai pelindung dari api neraka dengan fasik, meninggalkan maksiat serta memberikan nasihat dan pengajaran terhadap keluarga dan orang di sekitar kita. Kemudian tafsir Al-Munir, mufradat lugawiyah, buatlah perlindungan, proteksi dan perisai. Qu anfusakum wa ahlikum nara, untuk diri kalian dari api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan amal-amal ketaatan. Kemudian doronglah keluarga kalian untuk melakukan hal yang sama dengan menasihati dan mendidik mereka. Waquduha, bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan api neraka, manusia dan batu, dengan menjadikannya keduanya bahan yang bisa membuat api neraka menyala sebagaimana api bisa menyala dengan kayu bakar. Yang dimaksud manusia di sini adalah manusia-manusia kafir, sedangkan yang dimaksudkan dengan batu adalah berhala dan arca yang disembah dan dipuja-puja. Hal ini berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 98. Sungguh kamu itu orang kafir, kemudian dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Itulah penjelasan dari tafsir Al-Munir. Selanjutnya tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, penjelasan surah At-Tahrim ayat 6 yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya wanita dan sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah. Kemudian kamu larang dirimu serta semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan kamu larang dirimu beserta orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Kamu perintahkan kepada mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka untuk merealisasikannya. Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah ketika kita memiliki kekuasaan, usahakan untuk berbuat yang baik, yaitu mentaati Allah dan Rasul, jangan pernah mendekati larangan-larangannya. Kemudian tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, Allah menggambarkan tentang neraka yang sebelumnya dia mewanti-wanti orang-orang beriman agar menyelamatkan diri dan keluarga dari panasnya api yang membara. Dia berfirman, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu api yang menyala-nyala. Bahan bakarnya adalah manusia yang telah diadili terlebih dahulu untuk menjadi kayu di neraka tersebut. Dan batu, Ibnu Mas'ud berkata, yaitu batu belerang hitam. Mujahid pun menambahkan, baunya lebih busuk dari bangkai. Sementara Al-Qurtubi berkata, dikhususkan batu belerang hitam karena jenis batu ini lebih unggul dari batu-batu lainnya dalam 5 hal. Cepat menyala, kemudian baunya busuk, asapnya banyak, sangat lengket di badan, serta panasnya sangat dahsyat jika telah membara dan berkobar. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai pendidikan Islam
yang dapat kita ambil dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini. Yang pertama itu adalah nilai keimanan. Iman adalah percaya, karena iman tersebut adalah masalah dasar dalam Islam. Keimanan ini juga identik dengan tauhid, di mana tauhid atau keimanan sudah ada dalam diri manusia sejak ditiupkannya ruh pada diri manusia ketika berada dalam kandungan seorang ibu. Akidah atau keimanan merupakan aspek fundamental dalam sistem ajaran Islam. Di sisi lain, setiap anak yang lahir dengan fitrahnya, justru yang harus dikembangkan tersebut adalah pendidikan keimanan sejak dari usia dini. Jadi ayat yang terkandung di At-Tahrim ini adalah memiliki nilai pendidikan, yaitu nilai keimanan, yang mana setiap manusia yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, suci. Seperti apa dia mengisi kesuciannya itu dengan keimanan, maka diperlukannya adalah orang tua yang bisa mendidik dengan baik anaknya, supaya anak ini tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh agamanya. Kemudian nilai tanggung jawab. Penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Islam yang diselenggarakan di lingkungan keluarga adalah orang tua. Di dalam keluarga inilah keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan diberikan kepada anak sedini mungkin. Maka orang tua sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan Islam, baik tanggung jawab orang tua secara kodrati, tanggung jawab keagamaan dalam lingkungan keluarga demi tercapainya tujuan dari pendidikan Islam. Di sisi lain, pendidikan yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga harus mampu meningkatkan kualitas, menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengamalkan sehingga terwujud manusia yang beriman, bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih mandiri dan berkualitas. Jadi nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah juga merupakan nilai tanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.